Sebelum kita belajar, ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang jadi tema kita, ya. Siap semua, kita mau ucapkan sama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Siap? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri sama-sama, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau ingatkan saudara yang bawa HP Android mode pesawat. Tolong, mode pesawat supaya sinyal saudara mati. Ya, tidak ada yang bisa masuk di mode pesawat, HP-nya enggak usah dimatiin, mode pesawat. Ya, karena itu mode pesawat, seluruh sinyal yang ada di HP saudara mati. Ya, terima kasih buat pengertiannya supaya enggak mengganggu. Kita akan dengar pembacaan dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 terlebih dahulu. Kemudian disambung Galatia 2 ayat 20. Kita sama-sama akan dengar pembacaannya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, kita dengar Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Saudara buka dulu. Galatia 2. Ya. Ditunggu sebentar Marlin supaya semua buka. Galatia 2 ayatnya yang ke-20, kita akan dengar pembacaannya, ya. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Kita sudah dengar dari pembacaan terjemahan baru, ya, dikatakan bahwa kita tahu Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia dan itu dibayar tebusannya dengan darahnya. Udah singkatnya seperti itu. Kemudian Galatia 2 ayat 20, ya, dikatakan bahwa hidup yang aku hidup sekarang ini bukan hidupku lagi, tetapi hidupnya Tuhan, dan aku hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Nah, saudara, kita hari ini di seluruh dunia ya, di seluruh dunia memperingati Paskah kematian, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia di dunia. Bukan cuma orang Kristen yang harus kita tahu itu, ya. Jadi semua dosa umat manusia di dunia ini sudah ditebus, sudah diampuni. Nah, saudara, ketika kita mengingat hari di mana Tuhan Yesus mati, yang kita kenal dengan istilah Jumat Agung, ya, atau Paskah kematian, saudara, kita jangan hanya memperingati sebagai kebiasaan. Kita jangan hanya memperingati karena kita orang Kristen, ya. Tapi kita harus mengerti maknanya, ya. Apalagi kalau kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung terus kita berkata, "Yes, aku sudah diselamatkan." Nah, saudara, makna dari kematian Tuhan Yesus di hari di mana dia disalib itu harus kita pahami. Saya akan baca dari 1 Petrus
ayat 18 tadi, pasal 1 ayat 18-19 dikatakan demikian dari bahasa Indonesia masa kini. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas. Jadi kematian Tuhan Yesus itu dikatakan sudah membayar kehidupan kita supaya kita bebas dari cara hidup sia-sia yang kita miliki dari nenek moyang kita. Ya, lalu dikatakan dan itu bayarannya bukan dengan sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas. Ayat 19 dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri. Hidupnya Tuhan sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat atau celah. Jadi Tuhan Yesus mati, ya, dia menebus hidup semua manusia, dikatakan lewat hidupnya. Ya, lewat hidupnya Tuhan. Makanya Galatia pasal 2 ayat 20, kalau tadi saudara simak, dikatakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku, dan aku hidup bukan semauku sendiri, tetapi aku hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saya baca lagi dari bahasa Indonesia masa kini, Galatia 2 ayat 20. Ya, dikatakan sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Tadi saya sudah singgung peringatan Jumat Agung atau hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib itu jangan sekedar jadi kebiasaan. Ya, itu jangan hanya jadi upacara di gereja. Begitu senangnya Jumat Agung karena sudah ditebus hidupnya. Dari ayat ini saudara dikatakan kalau kita sudah ditebus, dari 1 Petrus 1 ayat 18-19, lalu kita sambung dengan Galatia 2 ayat 20, dikatakan sekarang bukan saya lagi yang hidup. Nah saudara, poin pertama dikatakan bukan lagi saya yang hidup. Saudara, kalau kita mengaku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, hidup kita sudah ditebus, kita diberi hak untuk masuk ke dalam rencana Allah, rencana Bapa, yaitu dikembalikannya saudara dan saya kepada rancangan yang semula. Nah saudara, untuk dikembalikannya kepada rancangan yang semula, maka Galatia 2 ayat 20 dikatakan kalau kita sudah ditebus berarti saudara dan saya hidup bukan lagi hidupnya kita. Ya, bukan lagi saya yang hidup dikatakan. Nah, saudara, tapi kenyataannya, ya, kenyataannya enggak seperti itu. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 14-15 ya. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Ya, kita lihat lagi ayat firman Tuhan yang memperjelas siapa kita seharusnya atau seperti apa saudara dan saya hidup seharusnya. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 14-15, saya baca lagi dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena kasih Kristus yang menguasai hidup kami, maka kami yakin bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Artinya kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudah mati
terhadap cara hidup kita yang lama. Lalu ayat 15, dan Kristus mati untuk semua orang supaya kita yang masih hidup tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita. Nah saudara, di dalam 1 Petrus tadi dikatakan hidup kita ini sudah dibeli. Ya, dan yang membelinya Tuhan Yesus. Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Ya, untuk membeli hidup kita. Lalu di dalam Galatia pasal 2 dikatakan kalau kita sudah dibeli, maka hidup yang kita jalani sekarang, Galatia 2 ayat 20 dikatakan bukan hidup kita lagi. 2 Korintus menjelaskan lebih jelas. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sudah mati untuk seluruh manusia termasuk saudara dan saya, maka dikatakan seharusnya kita tidak lagi hidup menurut kita sendiri atau menurut daging kita, menurut maunya kita sendiri. Kita harus hidup menurut maunya Tuhan. Itu seharusnya yang kita jalani di dalam hidup ini. Tapi kenyataannya kan saudara nggak seperti itu. Ya. Kenyataannya nggak seperti itu. Saya ingin ajak saudara coba merenung. Seharusnya kita hidup ini bukan hidup kita lagi tetapi hidupnya Tuhan. Ya. Tuhan mau kita hidup seperti yang Dia mau. Nah, sekarang kita mau nostalgia dengan poin yang saya ingin ajak saudara lihat. Kalau kita ngomong kita harusnya hidup seperti yang Tuhan mau atau kita hidup bukan hidupnya kita lagi, tapi kenyataannya kan enggak seperti itu. Ya kan? Nah sekarang saya mau ajak saudara. Kenapa saya enggak pergi ke gereja? Saudara, kalau kita sudah ditebus berarti bukan hidup kita lagi. Kita harusnya mengikuti hidup yang Tuhan mau kita jalani. Lalu setiap jam pertemuan gereja, kenapa saya atau kita enggak pergi ke gereja? Kan ada yang enggak pergi ke gereja, ya kan? Ada yang pergi, ada yang enggak pergi. Nah sekarang ini kita mau bertanya. Alasan yang pertama, kalau memang kita hidup menurut maunya Tuhan, seharusnya kan kita ke gereja. Ya, ada ayatnya di dalam Ibrani pasal 10. Jangan kamu membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan di gereja seperti dibiasakan oleh banyak orang. Nah, saudara, ketika kita enggak ke gereja, kita enggak datang ke gereja, padahal ada ayat yang berkata seperti itu. Jangan biasa meninggalkan pertemuan di gereja atau dengan bahasa kerennya kebaktian di gereja atau ibadah di gereja. Tapi nyatanya ada yang enggak ke gereja. Ketika kita enggak ke gereja, ketika ada yang enggak ke gereja, alasan yang muncul ya di dalam pikirannya, ke gereja merasa cukup satu kali saja. Kalau enggak Kemis, ya Minggu. Kalau enggak Minggu, ya Kemis. Saudara, ini loh. Ini pemahaman yang muncul. Seperti itukah hidup kita yang katanya seharusnya hidup untuk Tuhan atau hidupnya yang kita miliki itu. Nah saudara, kita lihat ke gereja merasa cukup satu kali saja. Ya saudara, ke gereja merasa yang penting pergi ke gereja. Saudara, ini loh. Ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah. Tuhan Yesus menebus kehidupan kita, ya saudara, dengan tujuan supaya kita tidak lagi hidup menurut maunya kita, tapi menurut maunya Tuhan. Nah, ada enggak kira-kira yang berpikir seperti ini? Halo, ada enggak? Banyak. Di antara jemaat GPD Ebenezer,
Banyak yang berpikir yang penting saya pergi ke gereja 1 kali 1 minggu. Itu pun masih kadang bolong. Minggu datang, besok gak datang, 3 minggu gak datang, muncul lagi. Saudara, ini yang ada. Ini yang terjadi. Nah, kemudian saudara yang kedua, ya sebelumnya kita akan lihat dulu ayatnya. Ya, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara, ketika kita berpikir ke gereja cukup 1 kali. Ke gereja kalau enggak kemis ya minggu, kalau enggak minggu ya kemis, dibulak-balik terserah. Saudara, Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang waktu itu yang sedang mendengar khotbahnya di bukit. Dia berkata kepada mereka, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk sorga. Saudara, kalau kita ke gereja merasa cukup 1 kali aja, orang Farisi ini, saudara, kalau kita baca di Alkitab, mereka adalah orang yang setia datang ke gereja, datang ke Ka'bah, datang ke bait Allah. Tapi saudara, dalam hal moral mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Lah, kita kalau cuma 1 kali ke gereja, kita kalah dengan orang Farisi. Udah secara tulis aja, secara hurufiah aja. Kita ke gereja 1 kali, orang Farisi itu ke gereja bisa berkali-kali. Dan mereka juga masih ambil waktu untuk berdoa, masih ambil waktu untuk berpuasa. Kita cuma 1 kali. Hidup keagamaan kita kalau tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk sorga. Orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu rajin aja Tuhan Yesus menghardik mereka, celakalah kamu hai orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu, celakalah kamu. Saudara, kalau kita tidak lebih dari mereka, ya, jangan harap kita sampai di sorga. Nah ini loh, ini yang Tuhan mau kita berubah. Jadi penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan itu supaya saudara tidak hidup, saya tidak hidup menurut maunya kita sendiri. Ya, itu alasan yang muncul ketika tidak ke gereja. Nah, sekarang yang kedua, alasan yang kedua. Kenapa enggak ke gereja? Seringkali ini kan muncul juga. Sibuk, repot. Nah, saudara, sibuk, repot, ya, enggak ke gereja. Tadi yang pertama kita ngomong kita hidup untuk Tuhan, atau kita bukan hidup kita lagi yang kita jalani tapi hidupnya Tuhan. Tapi kita tidak mau ke gereja. Kita enggak datang ke gereja karena berpikir ke gereja cukup 1 kali. Nah, kemudian yang kedua, kenapa enggak ke gereja? Sibuk cari uang atau sibuk dengan kebutuhan hidup jasmani. Enggak salah saudara, enggak salah. Enggak salah, sekali lagi jangan salah paham. Tuhan tidak pernah melarang saudara bekerja. Malah Tuhan Yesus bilang harus bekerja kalau mau makan. Firman Tuhan tulis orang yang mau makan harus kerja. Kalau dia tidak kerja jangan kasih makan. Ada ayatnya, ada firman Tuhannya. Nah, tapi saudara ketika kita tidak ke gereja karena sibuk cari uang, ya, memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Saya ingin ajak saudara, ini kisah yang berulang ulang kali kita singgung, ya, kita dengar. Lukas 12, 19 sampai 21, ya, nanti boleh dibaca yang terjemahan sederhana Indonesia juga, ya. Ya, Marlin sudah siapkan. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Ya.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, Ya, ada padamu banyak harta, barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Sekarang yang terjemahan sederhana Indonesia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu aku akan merasa puas dan berkata, hartaku sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Tetapi Allah berkata kepadanya, hei kamu orang bodoh, Ya. sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi Ya. dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, saudara, kita lihat alasan yang kedua kenapa enggak ke gereja. Yang pertama, apa tadi? Berpikir ke gereja cukup satu kali aja, enggak usah banyak-banyak. Yang kedua, enggak ke gereja alasannya sibuk untuk kepentingan jasmani atau memenuhi kebutuhan jasmani. Saudara, ini kita lihat tentang orang kaya yang bodoh ini. Saudara sudah dengar dari terjemahan baru dan terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan ulangi yang terjemahan sederhana Indonesia ayat 19. Sesudah itu aku akan merasa puas dan berkata, ini orang kaya yang memperoleh hasil yang banyak dari ladang tanah yang dia miliki. Ya, dia kemudian menyimpannya di gudang yang baru, di lumbung yang baru yang dia bangun. Dia berkata, hartaku sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Saudara, orang kaya ini sesudah dia memperoleh hasil yang berlimpah, dia berkata, hartaku sangat banyak, ya, tidak habis sepanjang hidupku. Coba saudara dengar ini, tidak habis sepanjang hidupku. Dengan kata lain, anaknya, cucunya juga bisa menikmatinya. Betul? Ya. Tidak habis sepanjang hidupku. Kalau dia mati, berarti kan anak cucunya yang bisa menikmati. Nah, dia berkata seperti itu. Kamu tidak usah bekerja lagi. Jadi tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Itu yang dia ucapkan kepada dirinya. Ayat yang ke-20. Firman Allah datang kepada dia, tetapi Allah berkata kepadanya, hai kamu orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Nah saudara, ketika dia berkata seperti itu, hartaku banyak, tidak akan habis sepanjang hidupku, bersenang-senanglah, tidak usah kerja, silahkan ikuti hidup yang engkau ingin jalani. Ya saudara, kemudian saudara, firman Tuhan datang, malam ini juga engkau akan mati. Wis, gampangnya gitu, bahasa yang paling gampang dimengerti. Tuhan datang, hei kamu orang kaya yang bodoh, malam ini juga kamu akan mati. Nyawamu akan kucabut. Ya. Kemudian ayat yang ke-21, seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini, tapi tidak berusaha mengumpulkan harta sorgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara, kita masih ingat Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 6, jangan kumpulkan harta di dunia. Harta di dunia akan dirampok, akan didatangi maling, akan kena karat, ngengat, akan bisa rusak. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Saudara, ini firman Tuhan. Nah,
supaya ngangat maling rampok tidak merusaknya, tidak mengambilnya. Saudara, orang kaya ini mengumpulkan hartanya di dunia tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah saudara, tadi alasan yang kedua kenapa tidak pergi ke gereja? Karena sibuk cari uang, kebutuhan jasmaninya. Tidak salah. Tidak salah saudara, saya pernah sampaikan firman Tuhan, ketika kita kecanduan dengan dunia ini, kecanduan dengan pekerjaan kita, kecanduan dengan hal-hal yang ada di dunia, selesai sudah hidup kita. Saudara ingat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 hal. Ayo siapa yang ingat? 3 hal. Yang pertama apa? Soal makanan. Sebab Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam, dibawalah dia oleh roh ke padang gurun. Lalu datang iblis mencobai. Kalau memang engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Karena dia habis puasa. Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Bapa. Lalu Tuhan Yesus dibawa naik ke wuwungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Nanti Allah akan mengutus malaikat menangkap engkau supaya engkau tidak terbanting dan mati. Tuhan Yesus bilang ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir saudara, Tuhan Yesus dibawa ke bukit ya yang cukup tinggi. Dan iblis berkata, lihat sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Kekayaan yang ada di dunia ini, aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Wah saudara, iblis loh. Dia berani berkata seperti itu. Padahal yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya adalah Tuhan. Iya kan? Tuhan yang ciptakan, tapi iblis berkata, kalau engkau menyembah aku akan berikan seluruh kekayaan dunia. Saudara, ketika kita terikat dengan harta di dunia ini, habis hidup kita. Kenapa? Berarti kita menyembah iblis. Kita menyembah iblis. Itu firman Tuhan yang katakan, ketika hati kita terikat dengan apa yang ada, kekayaan kita, harta kita, semua yang ada di dunia ini, maka kita berarti menyembah iblis. Iblis memberi kekayaan. Saya pernah singgung, kekayaan dunia ini saudara itu alat yang dipakai oleh iblis. Supaya orang terlena, supaya orang terikat. Makanya kita bukan tidak boleh kerja. Bukan tidak boleh memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi ada jamnya. Ya saudara, ada jamnya. Saudara coba kerja terus, enggak usah makan. Lapar enggak? Hah? Lapar enggak? Lapar kan? Makanya saudara, kita cuma bingung untuk kepentingan jasmani kita. Kalau kita mati seperti orang kaya tadi, ditinggal semua. Enggak ada yang dibawa, enggak ada yang dibawa. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan, ketika kita mati apa yang kita miliki di dunia ini ditinggal. Istrimu ditinggal, nek suami yang mati duluan, anak-anak kita tinggal. Ya, keluarga kita tinggal, harta yang kita miliki kita tinggal. Kalau yang istri mati, suaminya ditinggal, anak-anak ditinggal, semua ditinggal. Kalau anaknya mati, orang tua ditinggal. Nggak ada yang mati terus diajak mau. Saya mati misalnya, saya ajak tante, belum tentu mau. Nanti dulu, iya kan? Karena belum waktunya memang. Nah saudara, kita lihat, ketika kita terikat dengan dunia ini, sekali lagi berarti kita menyembah iblis. Itu loh. Itu loh. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang kaya yang datang kepada dia, "Guru, bagaimana supaya aku bisa hidup kekal atau masuk dalam kerajaan sorga?" Ini orang yang luar biasa, saudara. Dia kemudian Tuhan Yesus bilang, lakukan hukum. Maksudnya apa yang diajarkan oleh agama lakukan. Dia bilang, oh sudah,
Aku sudah melakukannya. Apa yang kurang guru? Supaya aku bisa masuk sorga. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau masuk sorga, kamu mau sempurna, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dan orang kaya itu dikatakan ketika mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dia sangat susah hatinya dan dia kecewa dengan jawaban Tuhan Yesus. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Enggak jadi masuk sorga. Orang kaya sukar masuk sorga. Karena apa? Keterikatannya itu lebih. Ya. Hartanya mengikat dia, kekayaannya mengikat dia. Itu sebabnya saudara ketika Tuhan Yesus bilang jual hartamu. Maksudnya supaya dia tidak terikat. Supaya dia bisa melepaskan. Ikut aku. Tapi dia tidak mau. Bukan berarti semua orang kaya masuk neraka. Enggak. Orang kaya yang hidup benar, hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus, dia masuk sorga. Orang miskin juga belum tentu semua masuk sorga. Karena tidak punya kesempatan untuk terikat dengan hartanya. Tetapi kalau orang miskin yang mengejar kekayaan, sama. Dia pun tidak akan sampai di sorga. Nah saudara kita lihat. Ya kita lihat. Makanya saudara, alasan yang kedua ini tidak datang ke gereja karena sibuk dengan pekerjaan. Ya, kita sudah lihat contoh orang kaya yang bodoh. Kita akan dengar 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Ya. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, ketika orang kaya tadi mati, selesai sudah ceritanya. Ada banyak orang Kristen yang berpikir kalau mati sudah selesai. Pasti masuk sorga. Tunggu dulu. Kita sudah tahu Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang saudara dan saya harus peragakan. Yang kita harus terapkan di dalam hidup kita. Nah saudara, ayat ini berkata ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, seringkali kita berpikir kalau mati selesai. Enggak saudara, yang harus kita pikir di balik kematian itu apa? Ya kan? Kita jangan berpikir bahwa kalau mati selesai semuanya. Maaf, kalau binatang mati selesai. Anjing mati selesai. Kucing mati selesai, burung mati selesai. Yang suka dipelihara oleh orang itu, ya anjing, kucing, burung, ikan, mati selesai. Tapi saudara dan saya, semua manusia ketika mati firman Tuhan tulis dengan jelas harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup. Baik ataupun jahat. Saudara, jadi kita jangan berpikir kalau kita mati selesai sudah. Enggak selesai. Harus dipertanggungjawabkan. Semua manusia harus menghadap pengadilan Allah. Mau apapun agamanya, mereka harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Termasuk kita yang percaya Tuhan Yesus. Kira-kira hidup kita ini sesuai enggak dengan yang Tuhan mau? Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, saudara, jadi kematian itu bukan akhir segalanya. Ya, jadi kita jangan cuma ngejar-ngejar hal-hal duniawi atau kebutuhan dunia. Rohani kita ini loh harus dikasih makan, saudara. Kalau enggak mati.
rohani kita. Benar. Dunia ini membuat kita terlena, dunia ini membuat kita terikat, dunia ini membuat kita lupa sama Tuhan. Saya sudah berulang kali katakan, pernah gak kita berpikir, kalau aku mati, aku kemana nanti? Jarang kan? Jarang sekali kita berpikir. Saya saudara, pernah bersaksi kepada saudara kan, ketika mau tidur beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba gak bisa tidur. Terus kok Tuhan seperti ngomong, kalau kamu mati nanti kamu mau kemana? Saya waktu itu gentar sekali, saya bilang iya Tuhan, kalau saya mati rasanya saya belum sesuai dengan hidupnya Tuhan Yesus yang harus saya teladani. Makanya saudara sekarang setiap malam saudara ketika saya mau tidur, habis baca Alkitab sama tante, habis berdoa, ya kalau mau tidur saudara, saya ngomong Tuhan, kasih kesempatan saya lewati malam ini. Beri saya kesempatan di sisa umur hidup saya lewati malam ini Tuhan. Supaya besok pagi aku bisa bangun, aku bisa berjuang lagi meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Itu doa yang saya selalu doakan. Ya, sesudah tante mungkin gak tahu, saya cuma ngomong dalam hati, Tuhan kasih saya lewat malam ini. Kasih saya lewat. Sebab kita belum sesuai saudara. Kita belum sesuai. Jadi kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu justru awal segalanya. Ya, kita harus bertanggung jawab selama hidup kita baik ataupun jahat. Nah makanya saudara, ayo bersiap. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa enggak ke gereja? Ya, karena enggak mau hidup ke sorga. Saya tulis seperti itu. Karena enggak mau hidup ke sorga. Yohanes 14 ayat 3, ayo kita dengar. Yohanes 14 ayat 3. Kenapa orang tidak ke gereja? Karena enggak mau hidup di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, saudara, Tuhan Yesus mati 40 hari di dunia, kemudian dia naik ke sorga. Dan waktu dia naik, Kisah Rasul tulis, dia naik diangkat. Kemudian ada suara yang berkata, dia akan kembali lagi seperti kamu lihat dia naik. Nah, di dalam Injil Yohanes dikatakan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dia katakan ayat 1-2, jangan sedih hatimu, aku pulang ke rumah Bapakku, aku kembali ke sana ingin menyiapkan rumah tinggal buat kamu sekalian. Itu ayat 1-2. Kemudian ayat yang ketiga, kalau rumahmu, rumah saudara, rumah saya sudah selesai, dibangun, disiapkan oleh Tuhan, ya, kita akan dipanggil pulang. Nah, dipanggil, dikatakan Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita di rumah tinggal di mana Dia ada. Sorga itu tempatnya Tuhan Yesus. Nah, di mana Tuhan Yesus tinggal, Tuhan Yesus mau kita juga tinggal. Tapi saudara, ketika kita tidak ke gereja, yang pertama tadi sudah kita dengar, yang kedua kita sudah dengar, yang ketiga jelas-jelas orang itu tidak mau berubah. Orang yang nggak mau ke gereja, ya, karena rasanya dia nggak mau tinggal di sorga. Kenapa? Karena saudara, orang itu nggak belajar firman. Loh, kalau hidup kita nggak diisi oleh firman, apa yang kita mau pakai untuk merubah hidup ini? Nggak ada. Firman itu yang sanggup mengubah hidup saudara dan hidup saya. Ya, jadi saudara, ayo ke gereja itu bukan cuma nyanyi-nyanyi, dengar firman Tuhan pulang, tapi belajar firman. Belajar firman, siapkan hidup karena Tuhan mau datang untuk menjemput kita ketika rumah tinggal kita sudah selesai.
Kalau kita nggak punya kerinduan tinggal di sana, kita tidak akan sampai di sana. Ya, padahal Tuhan Yesus begitu rindu orang-orang yang percaya kepadanya, yang meneladani hidupnya, yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itu bisa tinggal bersama dengan dia. Tapi kalau kita nggak mau, kita nggak rindu, ya kita tidak akan sampai di sana. Saudara, nanti nyesel. Seperti Matius 7 kan? Ayat 23. Waktu ditolak oleh Tuhan Yesus. Aku tidak kenal kamu, enyahlah hai kau pembuat kejahatan. Ayat 22-nya mereka berkata, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Sudah berdoa demi namamu, mengusir setan demi namamu, ini demi namamu ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku enggak kenal kamu. Kalau sudah gitu saudara, 2 Korintus 5 ayat 10 tadi, ketika pengadilan yang diadakan oleh Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Selesai. Dan kita tahu setiap orang mati tempatnya sudah pasti. Tempat penyiksaan sementara atau tempat nyaman sementara. Tempat sukacita sementara. Kalau orang mati rohnya dibawa ke tempat penyiksaan, waktu diadili dia cuma pasti masuk neraka. Diadili cuma untuk memberitahu ini kesalahanmu, masuk neraka. Orang yang ditaruh di tempat kesukaan sementara atau firdaus itu sementara. Ketika diadili Tuhan kasih tahu ini hidupmu, masuk ke tempat perhentian selamanya, sorga. Saudara, kita lihat. Lalu saudara, kalau kita nggak mau hidup di sorga, ya Tuhan Yesus nggak bisa bilang apa-apa. Saya juga udah nggak bisa bilang apa-apa. Ya makanya saudara, kita mau di peringatan Jumat Agung ini, ayo kita benar-benar mempersiapkan hidup. Jangan cuma mengingat kematian Tuhan Yesus, tapi apa maknanya buat kita? Maknanya Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita hidup. Dan tadi dari Galati 2 ayat 20, kita hidup bukan hidup kita lagi. Nah sekarang poin yang kedua. Ya poin yang kedua dari Galati 2 ayat 20 tadi. Hidupnya Tuhan Yesus yang dititipkan. Kalau saudara baca di dalam Galati 2 ayat 20 tadi ya. Dikatakan Galatia 2 ayat 20 dan hidupnya Kristuslah yang ada di dalam hidupku. Ya saya baca lagi dari terjemahan baru. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Atau dengan kata lain hidupnya Tuhan yang ditaruh di dalam hidup kita. Sekarang kita dengar pembacaannya. Yuk saya pencet aja langsung supaya saudara bisa siapkan ya. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, ayat 23 Roma 6. Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, Galati 2 ayat 20 tadi katakan, melainkan hidupnya Kristus yang ada di dalamku. Dengan kata lain saya tadi tulis, ya saudara, bahwa hidupnya Tuhan Yesuslah yang dititipkan di dalam hidup kita. Efesus pasal 2 ayat 1 katakan seharusnya saudara dan saya mati karena dosa-dosa kita. Ya. Karena dosa-dosa kita. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 17. Dia mati dan bangkit. Maka saudara kita punya pengharapan hidup di dalam kehidupan yang baru. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi karena Tuhan Yesus dibangkitkan, maka saudara kita punya pengharapan yang baru. Sebab kalau tidak saudara, Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Nah saudara, hidupnya Tuhan Yesus ditaruh di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan.
Untuk apa? Untuk bisa tinggal di sorga. Jadi Tuhan Yesus mati ya untuk memberikan hidupnya. Berarti kita hidup bukan hidup kita lagi. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mati memberikan hidupnya kepada kita. Karena kalau enggak saudara, kita semua pasti masuk neraka. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus dan dia bangkit, kita tidak hidup lagi di dalam cengkeram maut. Kita diberi kesempatan untuk bisa tinggal di sorga. Kita masuk tim kemenangannya Tuhan. Ya. Nah sekarang saudara, kita sudah lihat bahwa hidup yang saudara dan saya jalani itu hidupnya Tuhan. Hidup yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Poin yang ketiga dari Galatia 2 ayat 20. Ya, dikatakan bahwa hidup yang kita jalani ini hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca lagi tema kita sepanjang tahun. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ya. ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah saudara, di dalam Galatia 2 ayat 20 tadi dikatakan bahwa aku hidup, yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Itu terjemahan baru. Ya, saudara dan saya yang masih hidup, ya, itu hidupnya Tuhan. Kemudian dikatakan poin yang ketiga dari Galatia 2 ayat 20. Aku hidup oleh iman dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, hidup oleh iman itu atau hidup di dalam iman itu jangan berpikir karena kita masih ke gereja. Sebab masih banyak gereja dan pendeta-pendeta yang mengajarkan hari-hari ini. Pokoknya pergi ke gereja yang setia berarti engkau beriman kepada Tuhan Yesus. No, enggak. Ada banyak orang pergi ke gereja tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya apa ya? Iman itu penurutan. Iman itu ketaatan. Kalau saudara baca di dalam Yakobus ada ayat yang berkata, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan padaku. Bisa? Bisa kita tunjukkan iman kita tanpa perbuatan? Enggak bisa. Lalu ayat yang berikut, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan. Nah saudara, kenapa Bapak Abraham dikatakan Bapak orang beriman? Kenapa dia disebut Bapak orang percaya? Karena dia nurut. Ya, bukan cuma disebut begitu aja, karena Tuhan suruh dia nurut. Waktu dia dipanggil pertama dari Ur Kasdim keluar, dia nurut. Dia disuruh ini, dia nurut. Dan sampai puncaknya ketika Tuhan bilang serahkan anakmu jadi korban bakaran. Dia nurut. Sejak saat itu Abraham diberi predikat oleh Tuhan sendiri. Engkau akan jadi bapak orang percaya. Saudara, bapak orang beriman. Karena penurutannya bukan apa-apa, bukan yang lain, tapi karena dia nurut. Nah, ketika kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan kalau engkau mengaku ada di dalam dia, engkau harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, jadi hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus itu artinya kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, sekali lagi jangan salah. Kalau saudara pikir beriman itu pergi ke gereja, ya, masih melayani, masih berdoa, masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih jadi pendeta, enggak salah. Beriman itu berarti menurut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah gampangannya kita teladani aja hidupnya Tuhan Yesus. Sudah teladani aja, itu loh yang namanya iman. Yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus, kita hidup seperti Tuhan Yesus. Nah ada ayat yang kita ingin dengar lagi. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, itu loh yang Tuhan mau. Kalau engkau hidup di dalam iman kepadaku, ya, dari Galati 2 ayat 20, hidup yang kita jalani ini karena hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus meneladani hidupnya dia. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, apa yang sudah aku perbuat untukmu, engkau juga harus melakukannya. Ya, saudara, ini loh yang namanya iman. Tuhan sudah kasih contoh, kita harus lakukan seperti yang Tuhan berikan sebagai contoh. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca, ya. Kita dengar. Ya, Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, Ya. bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Iya, saudara, kita harus lebih memperhatikan hidup kita. Ayat 1 dikatakan, ya. Sebab kalau firman yang dikatakan ayat 2 dengan perantaraan malaikat yang tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana kita yang sengaja menyia-nyiakan anugerah yang besar itu yang sudah diberitakan kepada kita, yang sudah kita terima hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus, itu adalah anugerah. Tuhan Yesus sudah mati buat semua manusia. Jadi anugerah keselamatan lewat salib jangan disia-siakan. Tetapi saudara, ketika kita, tadi saya ingin singgung kembali, ketika kita tidak ke gereja, ya, kita merasa tidak bersalah. Iya apa ya? Halo, ketika kita tidak ke gereja, kita merasa tidak bersalah. Ada banyak yang tidak ke gereja tidak merasa bersalah. Ya, seperti contoh hari ini aja. Ini hari besar Kristen loh saudara. Ini hari besar Kristen. Ini hari penebusan kalau kita mau ngomong. Enggak ke gereja, enggak merasa bersalah. Ya mungkin berpikir cukup satu kali aku ke gereja. Ada yang pergi jalan-jalan hari ini. Ada yang pergi keluar kota hari ini. Mungkin juga ada yang pergi kuliner, makan-makan. Ada yang juga masih sibuk kerja. Saudara ini loh. Ini menyia-nyiakan anugerah. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 10. Sesudah ayat 25 itu terus saudara baca. Dikatakan tidak ada penebusan yang kedua. Atau Tuhan Yesus tidak akan mati dua kali untuk manusia. Enggak ada. Jadi enggak ada karya penebusan itu dua kali. Satu kali untuk selamanya. Ya saudara. Tapi ketika kita tidak menghargai penebusan yang pertama, maka dikatakan pehukuman yang akan engkau terima. Kenapa? Karena kita tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saudara, seringkali kita merasa enggak apa-apa. Padahal Tuhan Yesus dulu sudah menyerahkan hidupnya. Tadi sudah disinggung, dia turun dari sorga diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa turun ke dunia menjadi manusia. Dia yang Allah dikosongkan, dimatikan keinginannya. Waktu dia jadi bayi kan habis.
Ada bayi yang punya kuasa, ada bayi yang punya kesanggupan, nggak ada Cang. Cuma Isanya nangis. Berarti kan dia tidak bisa apa-apa, dikosongkan betul-betul oleh Bapa. Tapi dia belajar taat. Ibrani 5 ayat 8 katakan dia belajar taat. Dia belajar taat kepada orang tuanya Yusuf dan Maria sebagai anak tukang kayu. Kemudian dia belajar taat seperti apa yang Bapa mau dia lakukan. Sampai kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, apa yang dia ucapkan itu yang disuruh Bapa. Apa yang dia kerjakan itu yang dia lihat dari Bapa ajarkan. Apa yang dia lakukan itu yang disuruh oleh Bapa. Semua yang dia lakukan yang disuruh. Nah saudara, ketika keselamatan itu kita terima, lalu kita sengaja, ya ayat 3 tadi, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu berarti ada unsur sengaja. Ya, ada unsur sengaja. Udah tahu, tapi menyia-nyiakannya. Ya, dikatakan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri, ya kepada murid-murid, dan dikatakan langsung mereka yang menerima itu juga yang telah mendengarnya memberitakan kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Nah, saudara, jadi peringatan kita di Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus jangan sekedar jadi peringatan saja. Jangan cuma mengingat saja, tapi kita harus tahu Tuhan Yesus mati menebus hidup kita dengan hidupnya sendiri, supaya kita tidak hidup sendiri maunya kita. Hidup yang aku jalani bukan hidupku, tapi hidupnya Tuhan yang dititipkan kepadaku, dan aku hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Artinya menurut kepada Tuhan. Itu makna kematian yang Tuhan kerjakan supaya saudara dan saya menurut seperti Tuhan Yesus menurut kepada Bapa. Ayo saudara, jangan sia-siakan anugerah yang besar, yaitu karya salib yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ya, kalau kita sia-siakan, kita akan selesai. Ya, kita akan selesai. Puji Tuhan. Kita siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus.